bila mana menggunakan undang-undang baru perkara ini berarti catat hukum ya Bang ya? Iya betul. Nah, tindakan Abang ini seperti apa nanti kalau terjadi seperti ini? Apakah ada lapor balik atau gimana? Apa sudah selesai gitu dengan perdamaian? Kalau masalah lapor balik, kita belum ke sana, belum mengarah ke sana. Tapi yang penting adalah hak hukum klien kami, Budi, yang jadi terdakwa sekarang, harus benar-benar diberikan. Karena itu bukan diminta, Pak. Mohon maaf. Jadi harus diberikan oleh negara, ya, melalui pengadilan ini. Makanya kami minta ke pengadilan, ketika udah kadaluarsa, dihentikan dong prosesnya. Kalau bisa, harapan kami juga ke jaksa, kalau udah tahu, karena ini kan disesuaikan dengan KUHP baru, ini udah masuk loh ke dalam tegang waktu, udah habis penuntutannya. Jadi jaksa, cabut dakwaanmu dan bebaskan klien kami. Itu aja. Simpel. Izin Pak, berarti dalam materi kan Bapak bilang harusnya kasus ini sudah kadaluarsa. Ya, benar. Tapi menurut Bapak ada nggak sih Pak indikasi dugaan ya dalam permainan jaksa dalam kasus ini Pak? Ya bisa kita duga ada ketidakprofesionalisme jaksa oknum yang menangani perkara ini. Dan kedua, klien kami dilakukan penahanan yang biasanya ya, kalau pencemaran nama ini kan ancamannya ringan. Di KUHP lama, di KUHP baru sama, cuma 9 bulan. Kenapa harus dipaksakan menahan? Ada apa ini? Ada intervensi dari luar, saya duga itu. Kami duga ada intervensi eksternal, ya, yang lebih kuat. Ada apa? Ya, jaksa harusnya memiliki kewenangan yang luar biasa loh. Yang luar biasa, nggak boleh diintervensi oleh siapapun. Tegakkan hukum dong. Kita bekerja sesuai aturan. Ya udah ini. Undang-undang ini bukan hanya ditulis loh, bukan tertulis di pasal-pasal, tapi harus ditegakkan, gitu. Bang, dugaan sementara motifnya apa sih Bang antara Suhari sama Budi sampai terjadi kisru seperti ini Bang? Kalau saya duga, ini bisa aja ada motif karena bisnis atau ada masalah pribadi ya. Karena kenapa? Si Suhari ini kan saya dengar info dia juga menjual bergerak di bidang usaha, kita nggak tahu jual apa, entah di bidang perikanan atau dia juga mensuplai apa. Tapi yang penting ini dibutuhkan juga oleh orang-orang di daerah Muara Angke juga, ya, produk dia. Tapi ini saya mencurigai atau menduga ada indikasi ya bisnis, ya kan? Biasanya kalau ada terjadi persaingan ini kan bisa aja ini ada apa ini. Makanya kan sebelum tanggal 14 ini tadi yang kronologis itu ada sebelumnya itu dituduh klien kami ini melakukan perbuatan permufakatan jahat atau membantu si Alex untuk mendanai yang terjadi pembunuhan tim anggotanya si Suhari. Jadi kan berasal dari sana, ini kan ada indikasi bisnisnya. Jadi makanya saya duga ini ada masalah bisnis ini. Ya gitu kira-kira. Nah, kalau Budi sendiri sebagai apa Bang? Usahanya, pekerjaannya? Usaha gitu? di perikanan. Nah, klien kami usaha di perikanan. Ya, kalau si Suhari ini kita belum tahu apa yang dia buka atau usahanya, kita nggak tahu. Nanti tinggal teman-teman kita media bisa nanya dia usahanya. Oke Bang, terima kasih Bang. Siap. Thank you Bang. Iya Pak, dengan siapa namanya Pak? Mau masuk. Ya Bang Budi. Kalau kita sebagai kuasa hukum terdakwa ya, kita menganut sistem di Indonesia ini civil law, artinya hukum positif, ya. Kita berbicara hukum yang tertulis. Jadi harapan kita apabila dalam KUHP baru yang sudah berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026 ini, maka perkara ini sudah gugur kewenangan penuntutan. Jadi harapan kita juga perkara ini harus dihentikan proses hukumnya, ya. Dan jangan kita hanya berpikir orang dituntut, karena bukan itu lagi yang dianut oleh sistem hukum kita, ya. Lebih ke pendekatan humanis dan lebih ke menghargai hak-hak asasi manusia. Perkara ini sendiri bermula dari apa sih Bang? Kalau perkara ini bermula sebenarnya ini masalah pencemaran nama baik. Kalau saya lihat ini hanya perkara ya masalah ecek-ecek menurut saya ini ecek-ecek banget. Dan sebenarnya laporan ini
lebih duluan terdakwa ini atau klien kami, si Budi, membuat laporan terhadap Syuhari ini yang yang dia laporkan di cyber yang ditangani sekarang. Laporan dia itu adalah pencemaran nama baik di media sosial melalui dan undang-undang pornografi. Dan perkara itu udah mau P21 dan tahap 2 nanti di tahun ini yang ditangani oleh cyber. Itu. Pak izin Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan awal mula konfliknya seperti apa. Bahkan saya sempat mendengar isu itu katanya si Pak Budi ini sudah ditahan sekarang, dia adalah korban tersebutnya. Dia sempat dicemari di Facebook, bahkan di hadiahnya itu juga singkat ceritanya Pak. Iya, oke. Jadi benar sebenarnya klien kami Budi terdakwa hari ini adalah benar korban dan bisa saya katakan korban rekayasa hukum, oknum penegakan hukum yang telah menutup mata dalam keadilan. Nah, kalau kronologisnya berawal sebenarnya ini pada 14 September 2018, di mana Syuhari ini sekitar siang hari dia memosting foto klien kami Budi di media sosial akun Facebooknya dengan memberi keterangan wanted. Wanted ini kan di dalam bahasa Indonesia DPO atau dicari lah orang ini. Kemudian di hari yang sama berbeda jam saja dia kirim lagi oleh Syuhari ini di grup info Muara Baru dan Muara Angke dengan keterangan orang ini masih hidup nggak gitu loh kira-kira ya. Dan ada juga bahasa wanted. Nah, ketika si Budi klien kami merasa martabat dan juga harga dirinya itu kan difitnah, dicemarkan nama baiknya, dia mencoba mendatangi saudara Syuhari ini ke kantornya di Muara Angke sana. Jadi ketika datang di situ itu sekitar jam 6 sore atau lebih lah, sekitar setengah 7 malam, dengan menanyakan kenapa kamu mewanted saya dan kenapa kamu fitnah saya? Apakah aku punya masalah sama kamu apa tidak? Apabila ada masalah tolong disampaikan, karena kita ini saling tidak kenal. Itu informasi dan itu yang ditanyakan, tidak ada menghina-hina si Syuhari. Nah, ketika dia ke sana mempertanyakan itu, Syuhari ini turun bahkan meludahi langsung klien kami dan terjadilah di situasi itu dorong bahkan memukul, bahkan ada konfrontasi. Dan sehingga pada tanggal 14 itu malam harinya sekitar udah berpisahkan tanggal ke-14 ke-15 sebuah laporan polisi lah klien kami ini ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan atau dugaan perbuatan pidana adalah penganiayaan. Nah, kemudian ditangani oleh Resmo Unit 3 ya, Polda Metro Jaya, Dirkrimum. Kemudian tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, si penyidik Resmo melakukan penggeledahan atau mengambil CCTV di kantornya Syuhari. Nah, ketika diambil sekitar 17 September 2018, pada hari itu juga setelah selesai dilakukan penggeledahan atau diambil CCTV oleh Resmo, si saudara Syuhari ini alias AO mengirim konten-konten yang bernuansa pornografi kepada klien kami dengan narasi kamu baru kenal sekali aja langsung visum. Artinya dia merendahkan martabat, bahkan dia menghina sekali ya. Nah, ketika kemudian itu di tanggal 18 klien kami si Budi membuat laporan polisi lagi tentang pencemaran nama baik melalui media sosial dan undang-undang pornografi. Dan atas laporan klien kami itu sudah berjalan ditangani oleh cyber. Dan kemudian pada tanggal 29 September 2018 si Syuhari ini buat laporan pencemaran nama baik dengan terlapornya ya ini terdakwa sekarang klien kami. Nah, atas laporan klien kami yang dua yang ditangani oleh cyber dan Resmo, Syuhari ini sudah statusnya tersangka. Bahkan di cyber pernah ditahan kurang lebih 6 hari. Cuman pada saat itu dilakukan penangguhan penahanan. Nah, laporan dia tiba-tiba klien kami juga tersangka. Dan setelah itu kasus ini ada berhenti, tidak ada lanjutan dan tidak ada perkembangan, bahkan kita nggak tahu juga ujungnya kemana. Nah, yang lebih kaget dan anehnya, ironisnya, klien kami tiba-tiba di tahun 2025 dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan dalam persiapan tahap 2 pelimpahan kejaksaan
kasus yang dilaporkan oleh Suhari. Ini kan ada kejanggalan hukum di sini. Ada yang memenggal hukum ini. Ini undang-undang, korbannya klien kami, tapi kok diperbagi? Itu dari mana logika hukumnya? Dia kan korban, ya. Nah, kita ke sana itu penegakan hukum, baik itu dari oknum kepolisian maupun juga jaksa. Harusnya jaksa lebih profesional. Dia harus melihat dengan rangkaian peristiwa ini, jangan hanya sepotong atau hanya mendengar sepihak. Gitu loh. Laporan itu masih aktif dan kita dorong baik penyidik di Resmo maupun di cyber agar perkara ini dilanjutkan. Ya, jangan main-main karena keadilan bukan permintaan. Keadilan bukan dipermainkan, tapi keadilan adalah hak setiap orang yang dijamin oleh negara. Jadi ini mana sekarang? Jadi kami juga berharap ya kepada majelis hakim nanti yang menangani perkara ini. Karena hari ini saya sudah datang ke pengadilan ini, baru saya mendapatkan informasi bahwa di cancel, nggak jadi hari ini. Sidang hari ini adalah sidang pertama, pembacaan dakwaan dari pihak penuntut umum. Dan kemudian karena saya tahu informasi itu dan saya berharap supaya ini lebih dipelajari lagi karena disesuaikan dengan KUHP baru, dengan KUHP baru. Maka apabila KUHP baru dan KUHP baru sudah berlaku ini, harusnya kalian harus dihentikan proses hukum. Karena kenapa? Kedaluarsa. Penuntutan sudah kedaluarsa. Kedua, pencemaran nama baik bukan lagi merupakan tindak pidana karena dia lakukan pembelaan dirinya. Ketika datang ke tempatnya si Suhari itu kan membela dirinya. Ya, salah tidak? Makanya ini sebagai pembelajaran bagi kita. Besok-besok siapapun kita, seluruh masyarakat ini atau siapapun, kita posting orang, kita buat narasi apa, dia datang ke tempat kita atau ke rumah kita, bisa kita lapor. Bisa nanti dikriminalisasi loh. Ya, bukan hanya di diri klien saya, si Budi bukan. Gitu kira-kira. Ini Bang, Ya. Abang tadi